Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Krisdianto, STMkom, selaku dosen mata kuliah e-commerce, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Imelda Hernisa dengan NIM 444-1220-171 dari kelas A e-commerce. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT dan BMC dari produk susu Etawalin. Yang pertama ada bagian profil produk dari susu Etawalin. Susu Etawalin adalah perpaduan susu kambing Etawa yang murni yang diformulasikan dengan bahan herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, daun salam, dan sereh, yang diformulasikan secara khusus dengan klinis sehingga terbukti 100% aman dikonsumsi dengan jangka panjang dan minim efek samping. Selain itu, susu Etawalin juga sudah bersertifikasi halal dan juga BPOM di Indonesia. Untuk yang selanjutnya ada manfaat dari mengonsumsi produk susu Etawalin. Yang pertama ada mencegah nyeri sendi, yang kedua ada mengatasi asam urat, yang ketiga ada mengatasi rematik, yang keempat ada menjaga kesehatan tulang, dan yang terakhir ada menjaga kepadatan tulang. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan. Yang pertama ada kekuatan atau strength dari susu Etawalin, yaitu ada kandungan nutrisi yang tinggi, penggunaan formulasi herbal, aman dikonsumsi jangka panjang. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Weakness dari produk Etawalin sendiri ada harga relatif tinggi, terbatasan pengetahuan pasar, potensi alergi atau efek samping dari mengonsumsi susu Etawalin. Dan yang ketiga ada peluang atau opportunity yang berisikan dengan meningkatkan kesadaran kesehatan. Yang kedua ada perkembangan pasar herbal. Yang ketiga ada potensi masuk pasar internasional. Dan yang terakhir ada ancaman atau threats, di mana yang berisi persaingan pasar produk serupa, terus tantangan dalam edukasi konsumen, dan yang terakhir ada faktor harga dari bahan baku sendiri. Selanjutnya ada BMC dari produk Etawalin. Sebelumnya BMC merupakan alat visual yang menggambarkan elemen-elemen kunci dari model bisnis suatu perusahaan seperti segmen pelanggan, posisi nilai, saluran distribusi untuk membantu merumuskan strategi bisnis yang efektif. Dari 9 elemen, yang pertama ada key partner yang berisikan mengenai supplier susu kambing Etawa, distribusi produk kesehatan, ahli medis konselor kesehatan, dan platform e-commerce atau pemasok layanan digital. Untuk elemen kedua ada key activity, di mana berisikan mengenai produk sesuai dengan standar kualitas yang tinggi, penggandaan bahan baku secara rutin dengan kualitas tinggi, pelaksanaan program loyalitas. Untuk elemen yang ketiga ada key research, di mana berisikan mengenai sumber susu kambing Etawa yang murni, bahan-bahan herbal berkualitas tinggi, lab uji coba formulasi, tim ahli nutrisi dan farmasi, sistem logistik dan distribusi. Untuk elemen yang keempat ada value proposition, di mana berisi mengenai susu kambing Etawa murni dengan kandungan nutrisi tinggi, formulasi herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, daun salam, dan sereh untuk manfaat tambahan dari susu Etawa. Lalu ada sertifikasi BPOM halal Indonesia untuk kepercayaan konsumen, dan yang terakhir ada aman dikonsumsi jangka panjang. Untuk elemen kelima ada customer relationship, di mana berisi mengenai hubungan personal dengan dokter sebagai rekomendasi produk. Yang kedua ada konten edukasi dari produk Etawalin, dan yang ketiga ada layanan pelanggan.
Untuk elemen keenam ada channel, di mana channelnya berisikan mengenai toko online shop dan offline store, toko apotik kesehatan, situs web resmi dari Etawalin, dan media sosial sebagai media promosi atau interaksi dengan konsumen. Untuk elemen yang ketujuh ada customer segments, di mana berisi mengenai orang yang peduli dengan kesehatan, penderita penyakit tulang, wanita hamil atau ibu menyusui supaya nutrisi lebih optimal, dan yang terakhir ada atlet olahraga yang membutuhkan protein mineral tambahan. Yang kedelapan ada cost struktur, di mana berisi mengenai biaya pembelian bahan-bahan utama, yaitu susu kambing dan bahan-bahan herbal lainnya. Dan yang kedua ada biaya operasional lab, upah tim produksi, biaya promosi dan iklan, dan biaya logistik dan distribusi. Elemen kesembilan ada revenue stream, di mana berisi mengenai penjualan produk melalui e-commerce, iklan sponsor di situs web dan media sosial, dan yang terakhir ada kolaborasi dengan influencer. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.